Yang kedua, saya mau jelasin tentang analisa fundamental secara basicnya aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar nggak ada yang pendekatan atau analisa yang namanya top down analysis. Di sini ada yang pernah dengar? Masih pada awam ya berarti ya. Nah, untuk menganalisa fundamental itu akan dilakukan dengan cara, ada dua cara teman-teman, yaitu adalah bottom up analysis ataupun juga top down analysis. Nah, sedikit banyak yang paling sering umum digunakan yaitu adalah top down analysis di sini teman-teman. Top down analysis ini sebenarnya sih gampang teman-teman. Teman-teman nggak usah terlalu terpaku sama pengertiannya ini. Sebenarnya gampangnya kayak gini teman-teman. Top down analysis berarti kan bentuknya piramida kebalik. Berarti kalian harus dari isu-isu yang besar, isu global, terus mengerucut. Kita mencari mana sih emiten atau perusahaan yang bakal diuntungkan sehingga kita mau berinvestasi di emiten tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Penjelasan singkatnya adalah dari top down analysis kita tuh harus memahami yang namanya kita harus mengerti apa sih makro yang sedang terjadi, isu-isu global apa atau isu-isu domestik apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, seperti ini. Isu-isu misalnya itu faktor makro ekonomi itu salah satu contohnya itu bisa kita lihat angka dari PDB atau produk domestik bruto, terus ada isu-isu politik atau tingkat inflasi di suatu negara. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita bisa mengerucut ke sektor. Dari makroekonomi kita bisa lihat sektornya, sektor apa yang akan diuntungkan setelah misalnya ada isu-isu politik atau tingkat inflasi kayak gitu. Nah, misalnya tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah ini sektor pemilihan sektor ini bisa kalian nanti akan gunakan untuk menjadi tujuan investasi kalian. Nah, misalnya kayak kalian mau membeli saham, mau berinvestasi di perusahaan consumer good. Nah, tentu kan kalian harus mengetahui bahwa memperoleh informasi terkait pertumbuhan saham di sektor tersebut. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh aja nih, misalnya di makroekonomi, tingkat inflasinya sedang tinggi teman-teman. Terus teman-teman mau membeli saham di sektor consumer misalnya. Kalian mau beli sektor consumer, tingkat inflasi lagi tinggi. Kira-kira teman-teman, menurut pandangan kalian, apakah perusahaan tersebut lagi dalam fase growth-nya atau sedang fase lagi terpuruknya teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Di bayangan kalian aja. Ada? Coba aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Fase terpuruk ya, kenapa kak? Soalnya kan kalau inflasi lagi tinggi itu otomatis mereka harus bayar tenaga kerja lebih tinggi, terus kayak biaya produksi itu meningkat, jadinya tuh laba yang dihasilkan tuh menurun. Jadi setiap laporan keuangan yang dihasilkan tuh pasti labanya tuh turun dari kuartal sebelumnya. Bagus, itu jawaban yang sangat-sangat akurat banget. Nah, mulai pertanyaan teman-teman. Nah, jadi sedikit saya jelasin. Ketika misalnya keadaan makroekonomi tingkat inflasinya lagi tinggi, teman-teman, kalian mau memilih misalnya masuk ke saham-saham consumer. Kalian tahu misalnya inflasi lagi tinggi, berarti kan otomatis perusahaan mengambil bahan bakunya harganya juga naik pasti kan. Harga bahan bakunya naik, otomatis perusahaan mau mencari untung dengan cara ya kalau enggak dia naikin harganya di pasaran produknya, atau enggak dia produknya dikecilin, berapa gramnya dikecilin gitu loh, besarannya dikecilin. Nah, pilihannya kayak gitu karena marginnya akan semakin tipis, nilai keuntungannya akan semakin tipis, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang ketiga dari top down analisis ini yaitu adalah analisa emitennya. Setelah kalian memahami makronya yang terjadi apa, terus secara sektoral kalian sudah tahu, saatnya kalian melakukan analisis tentang terkait emitennya. Misalnya tadi kan kalian udah tahu
sekarang kita balik deh. Sekarang inflasinya lagi rendah, terus kalian berniat untuk berinvestasi di saham consumer good karena kalian berpikir, oh ini pertumbuhannya akan menghasilkan growth di kuartal berikutnya. Kita balik ya. Yang kalian akan lakukan adalah kalian akan mencari perusahaan-perusahaan di consumer good. Kalian akan mencari perusahaan membandingkannya dengan perusahaan lainnya seperti itu. Jadi saya kasih contoh aja ya. Ini untuk bahan materi aja. For your education bukan buat disclaimer ya. Kalau misalnya teman-teman di saham consumer kan kalian tahu ada apa aja, coba sebutin. Kalian tahu? Silakan sebutin aja, nggak apa-apa. INDF boleh. Terus ada apa lagi yang kalian tahu? Mayora boleh. Ada lagi? Unilever boleh. Oke. Nah, ada 3 perusahaan itu, Mayora, Unilever, SBP atau INDF kayak gitu. Kalian pasti akan membandingkan ketiganya, teman-teman. Kalian akan membandingkan ketiganya. Kalian mau membeli mana sih yang paling terbaik dari mereka itu? Otomatis yang kalian lakukan adalah menganalisa valuasinya, teman-teman. Kalian akan membandingkan valuasi satu sama lainnya. Nah, valuasi dasar yang paling kita sering gunakan atau yang paling umum kita gunakan yaitu adalah kelima ini, yaitu adalah PER, Price to Earning Ratio, terus ada ROE, Return on Equity, PBV, Price Book Value, terus ada ROA, Return on Asset, sama juga Debt to Equity Ratio. Dan juga masih terdapat banyak valuasi dasar lainnya yang perlu kita ketahui. Cuman pasti teman-teman kalian akan membuka laporan keuangannya. Kalian akan membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan nilai PER-nya, nilai ROE-nya, nilai PBV-nya. Nah, PER itu sendiri singkatnya adalah rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkannya. Kalau misalnya PER-nya lebih kecil, itu adalah perusahaan tersebut dianggap relatif lebih murah atau under value. Pasti investor mau memilih saham yang sifatnya adalah under value ketimbang over value, betul ya teman-teman. Ini ibaratnya kalian mau mencari hidden gain, kayak gitu. Kalian nggak mau membeli perusahaan-perusahaan yang harganya sudah eksklusif, jadi kalian takutnya malah out. Terus yang kedua itu adalah valuasi yang namanya ROE, yaitu adalah return on equity. Semakin tinggi ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik karena perusahaan tersebut dapat mengelola modalnya untuk menghasilkan laba yang semakin besar. Terus ada yang namanya PBV, Price Book Value, yaitu rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Terus ada juga yang namanya Return on Asset, terus memperlihatkan rasio perbandingan laba bersih yang dihasilkan dengan modal yang diinvestasikan pada aset. Terus juga kalian juga mesti melihat perusahaan itu sehat atau enggak. Kalian juga mesti lihat seberapa besar sih perusahaan tersebut memiliki hutang, kayak gitu. Terus kalian bisa melihat yang namanya debt to equity ratio. Adalah rasio untuk melihat berapa besar hutang dibandingkan total ekuitasnya. Semakin besar hutangnya, akan semakin resiko kalian berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, itu tadi sedikit aja kulit-kulitnya mengenai analisa fundamental yang kalian bisa lakukan. Lalu, ketika kalian mau berniat untuk berinvestasi, pastikan juga kalian memahami sedikit yang namanya tentang analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini merupakan suatu analisa terhadap pola-pola pergerakan harga saham. Analisa ini juga digunakan untuk memprediksi tren atau arah pergerakan harga saham di masa depannya. Nah, pasar itu selalu menyimpulkan segalanya. Harga selalu bergerak dalam tren dan harga saham cenderung berulang. Jadi suatu saham itu pergerakannya akan membuat yang namanya support dan juga resisten. Apa yang dimaksud support, apa yang dimaksud dengan resisten, yaitu support adalah suatu area di mana harga saham tersebut itu diproyeksikan akan berhenti di level tersebut dan kemudian akan reversal atau balik arah ke atas lagi. Sedangkan kalau resisten merupakan sebuah area di mana
ketika harga saham menyentuh area tersebut, diproyeksikan harga saham tersebut akan melemah kembali menuju ke area supportnya, gitu. Akan menemui namanya penurunan terlebih dahulu sebelum akhirnya naik lagi, kayak gitu. Nah, dalam analisa teknikal kita tuh akan mempelajari yang namanya harga dan juga trendline. Harga itu akan membentuk yang namanya sebuah tren, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kalau di analisa teknikal itu ada tiga tren. Ada yang namanya uptrend. Uptrend ini adalah kecenderungan harga saham untuk bergerak naik ke atas. Atau bisa kita sebut juga istilahnya bullish. Okay. Terus kalau downtrend, teman-teman, itu adalah kecenderungan harga saham bergeraknya turun, atau biasa kita sebut dengan nama bearish. Terus di sini juga ada satu istilah namanya sideways atau flat. Ini adalah kecenderungan harga saham bergeraknya di rentang harga situ-situ aja, jadi nggak kemana-mana harganya. Nah, chart ini teman-teman, kita bisa gunakan chart ini bukan untuk spekulasi, bukan untuk meramal besok harga saham ini naik, besok harga saham ini turun, tidak kayak gitu teman-teman. Tapi chart ini kita bisa gunakan sebagai tools atau sebagai alat untuk mengetahui psikologis pasar dan persepsi mereka terhadap suatu saham tertentu, kayak gitu. Dan teman-teman, dalam analisa teknikal itu juga setiap chartnya itu ada bentuk-bentuk jenis-jenisnya, teman-teman. Yaitu bisa ada bentuknya candlestick, line chart ataupun bar chart. Dalam analisa teknikal pula kita juga akan mempelajari namanya volume. Volume ini merupakan istilahnya bahan bakar dari pergerakan pasar. Semakin banyak saham yang berpindah tangan, artinya itu semakin besar komitmen pembeli dan penjual. Maka semakin penting pula periode tersebut bagi pergerakan pasar secara keseluruhan. Nah, volume ini juga bisa kita bagi dua, yaitu adalah volume ketika terjadinya akumulasi dan juga distribusi. Volume ketika akumulasi itu penguatan harga disertai kenaikan volume yang lebih tinggi. Kalau misalnya distribusi, pelemahan harga diikuti dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Terus yang terakhir, di analisa teknikal kalian akan mempelajari juga yang namanya beberapa indikator. Indikator yang paling umum kalian gunakan yaitu adalah ini namanya moving average atau MA, dan juga relative strength index atau RSI. MA ini merupakan garis rata-rata yang dihasilkan dengan menghitung harga penutupan saham dan jangka waktu tertentu dengan untuk beberapa hari sebelumnya, gitu. Kalau misalnya kita bilang MA 20, yaitu rata-rata harga selama 20 hari perdagangan ke belakang, kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah RSI atau Relative Strength Index. Ini untuk menentukan indikator yang digunakan untuk melihat deteksi pembalikan arah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya sinyalnya overbought, itu adalah sinyal sell. Berarti harganya itu cenderungannya sudah menyentuh di area resisten. Jadi ketika kalian punya barang, pertimbangkan untuk sell dulu. Kalau misalnya ketika sinyalnya oversold, itu merupakan sinyal untuk buy saham, kayak gitu. Nah, kalian mungkin masih agak rancu, agak bingung dengan penjelasan saya mengenai analisa teknikal dan maupun juga mungkin analisa fundamental, karena di sini waktunya terbatas, cuma saya bahas basic sedikit-sedikit saja. Cuman teman-teman perlu ketahui bahwa kedua analisa ini itu tidak bisa kalian gunakan salah satu aja. Kalian harus menggunakan dua-duanya sebenarnya untuk memperoleh keuntungan investasi yang maksimal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena teman-teman, dalam kalian menggunakan analisa fundamental, artinya kalian itu lebih mau mencari valuasi. Berarti artinya kalian mau tahu apa yang kalian beli. Kalian mau produk yang kalian beli atau saham yang kalian beli kualitasnya itu bagus, nggak banyak utangnya, mungkin perusahaan tersebut bisa memberikan dividen di depannya sebagai basis income kalian. Seperti itu. Analisa fundamental itu adalah what yang harus beli.
Kalau misalnya analisa teknikal itu menjelaskan ke kalian when to buy, kapan saat terbaiknya kalian beli. Kalian udah tahu mau beli perusahaan X misalnya, kalian mau beli perusahaan tersebut, tapi kalian ragu nih, kalau saya masuk sekarang takutnya nyangkut misalnya. Nah, kalian harus pelajari yang namanya analisa teknikal. Jadi ketika kalian tahu what to buy dan when to buy, kalian bisa mendapatkan keuntungan investasi yang lebih maksimal seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian pasti bingung, Kak, saya masih pemula nih Kak, saya masih baru terjun ke dunia saham misalnya kayak gitu, saya masih pemula. Tenang aja teman-teman, di aplikasi YS Invest, kan kalian semua udah buka akun ya, sama buka RDN di Yuanta Sekuritas Indonesia ya. Nah, nanti ketika kalian sudah jadi rekening dana nasabahnya atau RDN-nya, nanti teman-teman kan sudah ada yang install juga aplikasinya. Nanti kan akan dikirimkan, ketika kalian sudah jadi akan dikirimkan username dan juga password sementaranya. Nah, kalian bisa mengakses ke fitur-fitur andalan kita, yaitu kita memiliki fitur-fitur screener yang paling mumpuni, yaitu kita memiliki fundamental screener, technical screener, ada juga screener lainnya, bahkan ada rekomendasi saham yang bisa kalian beli atau kalian jual di saat itu juga. Dan ini semua gratis, kalian bisa akses tanpa ada biaya tambahan karena kalian sudah join di Yuanta Sekuritas Indonesia, jadi nasabah seperti itu kurang lebih. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Haji. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman dari Yuanta Sekuritas. Selanjutnya kita akan ke materi terakhir ya teman-teman ya. Ini eksklusif cuma di kunjungan kita hari ini, ada dari OJK Mas diisi sama Mas Ansar ya Mas Azhar ya, bukan Mas Tommy. Oh kan, Mas Azhar. Oke, saya tepuk tangan dulu teman-teman.